Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap kondisi cuaca hujan tidak mengurangi semangat saudara untuk terus memuji Tuhan, dan teristimewa tidak juga mengurangi semangat saudara untuk mendengar firman Allah. Sebab faktanya kadangkala puji-pujian orang bisa berkeringat, tapi firman Tuhan waktunya tidur saudara. Saya harap firman Tuhan bukan saatnya saudara tidur, tapi saatnya kita buka telinga, buka hati, dan dengar firman Tuhan. Nah saudara, ya hari ini saya akan bicara dengan satu topik, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Saya memberikan komentarnya begini, kebaikan Tuhan menolong dan menuntun kita untuk belajar bagaimana menghargai karyanya. Sekali lagi, kebaikan Tuhan menolong dan menuntun kita untuk belajar bagaimana menghargai karyanya. Nah, penting buat kita semua untuk ingat kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kenapa penting kita perlu ingat kebaikan Tuhan? Ibarat ketika saudara sudah berbaik buat seseorang, tanpa saudara sadar saudara sedang menuntut orang yang menerima kebaikan saudara, ingat apa yang telah saudara buat. Benar atau betul? Benar atau betul? Bingung. Tanpa sadar kita sedang juga membutuhkan agar supaya orang bisa ingat apa yang pernah kita buat. Di dalam kemanusiaan kita, dalam keterbatasan kita, kita merindukan hal yang demikian. Saya yakin, saya percaya Tuhan merindukan itu dari hati saya dan saudara. Untuk ingat kebaikan Tuhan. Tujuan kita ingat kebaikan Tuhan agar kita menghargai karya-karyanya. Karya-karyanya tidak bisa dapat dibatasi oleh sebagaimana hari Minggu kemarin sudah saya katakan, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap apa saudara? Setia. Karena Dia tidak menyangkal dirinya. Saya rindu agar supaya termasuk saya, agar kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita menghargai karya-karyanya. Saya memperhatikan bahwa level kebaikan manusia itu ada beberapa. Maaf kalau kemudian saya salah mencatatnya, tapi ada beberapa level. Ada yang mengatakan sangat buruk. Kebaikan seseorang sangat buruk. Ada di bawah lagi yang namanya buruk. Jadi sangat buruk, ada turun sedikit. Buruk. Ada lagi yang namanya kurang baik. Saya coba membedakan sangat buruk, buruk, kurang baik. Di tengah-tengah. Ada juga yang saya katakan biasa-biasa. Ada yang saya bisa memberikan level baik. Ada juga sangat baik. Apa yang dikenal juga dengan istimewa. Level kebaikan Tuhan tidak ada bandingnya. Amin. Level kebaikan Tuhan, level perbuatan Tuhan tidak ada bandingnya. Dan karenanya kita perlu ingat kebaikannya. Saya membahas dan kemudian memperhatikan di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Poin yang ingin saya sampaikan pertama yang perlu kita ingat terkait kebaikannya,
yaitu bahwa kasih-Nya yang tak terbatas. Paulus kemudian dia mengurutkannya tentang kasih Tuhan, dikatakan bahwa betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Dan kalau kemudian kita merangkum dalam sebuah ukuran volume, maka sebenarnya tidak ada volume yang dalam kapasitas ukuran manusia dapat menampung kasih Tuhan. Tidak dapat menampungnya. Dan artinya tidak ada ukuran yang pas yang kemudian manusia bisa berikan tentang kebaikan Tuhan. Saya bisa katakan sekali lagi bahwa tidak ada cara yang paling tepat untuk bisa kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Selain saya harus bisa dapat mengatakan dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-8. Firman Allah, saya coba baca dalam satu terjemahan, dikatakan begini. Sebab Tuhan mengasihi dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan. Jadi poin yang ingin saya sekali lagi tegaskan tentang kasih Tuhan yang tak terbatas, yaitu Dia sabar. Sabar menghadapi saya, sabar menghadapi saudara. Dan kesabaran Tuhan adalah sebuah kesempatan bagaimana saya dan saudara memperbaiki apa yang menjadi kegagalan kita di masa kemarin. Kesabaran Tuhan memberikan ruang seluas-luasnya untuk kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Amin. Seluruh kita, setiap pribadi memiliki kerinduan yang sama supaya kita ini menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan Tuhan memberikan ruang itu. Tuhan memberikan kesempatan itu. Dengan kasih-Nya yang tak terbatas, Dia sabar menghadapi saya dan saudara. Dia penyayang, kata firman Allah. Dia pengasih. Dia dikatakan bahwa Dia panjang sabar dan bahkan berlimpah. Berlimpah kasih setia. Berlimpah, jadi bukan secukupnya. Bukan seadanya. Bukan terbatas, tapi dikatakan bahwa berlimpah kasih setia. Artinya apa? Kalau kita mengartikan kata berlimpah, tidak habis-habisnya stok kasih Tuhan buat saya dan saudara. Saya lupa satu negara yang mengatakan bahwa mereka tidak mau berbagi kasih, karena mereka mengatakan bahwa kasih akan berakhir. Jadi kapasitas kasih itu akan berakhir. Jadi satu negara dengan satu suku, saya sudah lupa di mana itu, tapi saya sempat ingat dan saya sempat baca satu buku dan dikatakan bahwa mereka tidak mau berbagi kasih karena volume ukuran kapasitas kasih itu akan berkurang. Nah, saya mau ingin mengatakan tentang kasih Tuhan itu berlimpah. Artinya semakin kita mengimplementasikan kasih Tuhan di dalam hidup saya dan saudara kepada orang lain dan kepada siapapun, maka volume kapasitas kasih itu tidak akan berkesudahan. Kasih itu tetap melimpah karena sumber kasih bukan dari dunia, sumber kasih bukan dari manusia, sumber kasih datangnya dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kepada kita, kita juga meneruskannya. Sekali lagi, volume kasih tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang. Nah, Tuhan dikatakan berlimpah kasih setia. Tuhan berlimpah kasih setia. Kasih yang tak terbatas memungkinkan saya dan saudara bisa ada hari ini. Sehingga dalam satu terjemahan dikatakan terkait dengan Mazmur 103 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa Ia murah hati, lemah lembut, tidak cepat marah, baik hati, penuh kasih.
Jadi semua ciri khas terhadap berlimpahnya kasih setia Tuhan itu diarahkan kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Hidup saya dan saudara sejak awal ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka karakter kita menjadi sebuah karakter yang disebut karakter pemberontakan. Karakter yang cenderung untuk membuat Tuhan itu dilukai. Karakter kita yang cenderung untuk melakukan apa yang disebut dengan pemberontakan. Dan Tuhan dengan karyanya, dengan sabar, sehingga dikatakan bahwa kasih-Nya melimpah. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 menjelaskan buat kita semua bahwa kasih-Nya melimpah buat saya dan saudara. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Melimpahkan kasih-Nya buat saya dan saudara. Supaya saya dan saudara yang oleh Paulus katakan bahwa oleh karena satu orang berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah dengan sabar, dengan kasih yang melimpah. Tuhan memberikan ruang, Tuhan memberikan kesempatan supaya kita memperbaiki diri, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita memohon anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan mewujud nyatakan ketika kita meresponi kebaikan Tuhan. Saya dan saudara hari ini bisa berdiri, angkat tangan memuji Tuhan. Hari ini kita bisa buka mulut dan memuliakan nama Tuhan. Sangat ironis ketika hidup kita yang oleh karya keselamatan yang hebat, Tuhan telah mati buat saya dan saudara. Tapi justru kita tidak ingat sama sekali kebaikan Tuhan. Justru kita tidak sama sekali ingat tentang kasih yang melimpah. Dan bahkan kebanyakan orang hanya mengingat diri ini sendiri. Kebanyakan orang hanya ingat diri ini, lupa kebaikan Tuhan. Kadang orang hanya lupa tentang apa yang disebut dengan kasih setia Tuhan. Tapi mereka ingat kalau bicara tentang masalah-masalah. Orang hanya ingat masalah-masalah dan lupa tentang kebaikan Tuhan. Saya rindu agar supaya kita selaku orang yang percaya, kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Masalah tetap akan ada selama kita masih hidup. Tetapi sejauh di mana masalah itu ada, Tuhan akan buktikan kebaikannya bagi saya dan saudara. Jadi jangan pernah kita lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, dengan cepat ingin saya sampaikan bahwa yang perlu kita ingat adalah pertolongan Tuhan tepat waktu. Yang pertama, kasih-Nya yang berlimpah. Yang kedua, pertolongan yang tepat waktu. Kita mungkin kadang mengatakan Tuhan itu menolong kita terlambat. Kadang kita mengatakan Tuhan tidak tolong kita. Kadang kita mengatakan katanya Tuhan mengatakan minta dapat, cari dapat. Ketok pintu dibuka. Tapi jangankan ketok, pakai hammer yang 10 kilo juga saya tak buka juga. Berdoa siang dan malam, tidak juga ada jawaban. Saya mau ingin mengatakan tidak berarti Tuhan tidak menolong. Tidak berarti Tuhan tidak menjawab. Tidak berarti Tuhan tuli dan tidak dengar doa kita. Tapi mungkinkah ada hal yang salah dari saya dan saudara? Kadang-kala kita mendesak keinginan kita supaya Tuhan kabulkan keinginan kita. Kadang-kala apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, mendesak Tuhan, seakan-akan ibarat bukan ketok pintu pakai hammer untuk kemudian buka pintu. Kita paksa kehendak Tuhan, tetapi Tuhan jauh lebih mengerti dari apa yang ada di dalam otak kita, saudara. Tuhan lebih paham. Kadang-kala apa yang kita minta, jangan-jangan kalau Tuhan kasih kita jadi sombong, saudara. Dan kalau kita jadi sombong, jangan-jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan-jangan
kita remehkan orang lain. Jangan-jangan kita sepelekan Tuhan. Sudah tidak ingat, kita sepelekan, kita abaikan Tuhan. Ada istilah yang saya masih ingat dikatakan sama seperti kacang. Lupa apa? Lupa kulit. Tidak ingat lagi kebaikan Tuhan. Jangan-jangan. Dan justru saya ingin katakan Tuhan lebih mengerti dan mengetahui. Kadang manusia ini hanya mengetahui hari ini, hari besok, minggu besok. Dengan apa yang kita rencanakan. Di luar dari apa yang kita rencanakan kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Contoh saja kita tahu hari ini hari Minggu, besok hari Senin. Yang kita ingat besok katong pasti makan pagi, makan siang, makan malam. Besok kita akan kerja ke sini, ke situ. Besok agenda kita jalan sana, jalan sini. Tapi kita tidak tahu di detik-detik yang lain. Di setiap detik hari Senin kita tidak tahu apa yang terjadi. Di tengah perjalanan kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah ada persoalan di sana? Mungkinkah ada tantangan di sana? Mungkinkah ada tekanan di sana? Mungkinkah ada hambatan di sana? Kita tidak tahu. Karena terlalu pendek jangkauan pengetahuan kita. Dan karenanya saat kita mungkin minta sesuatu dari Tuhan, kita mungkin berdoa sesuatu dari Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab, bukan Tuhan tuli, bukan Tuhan tidak dengar, bukan Tuhan tidak lihat. Tetapi karena apa yang kita minta, Tuhan mengerti bahwa jangan-jangan. Di sisi yang lain, kadang kita mungkin mengatakan ini waktu terbaik. Tapi belum tentu menurut Tuhan. Waktu Tuhan belum tentu waktu saya dan saudara. Amin. Kadang-kala kita paksakan waktu kita ke waktu Tuhan. Bukankah katakanlah 1 hari menurut Tuhan, berapa hari dalam ukuran manusia? 1000. Kalau 1 hari 1000 dalam ukuran manusia, artinya dalam ukuran itu saja kita akan mengetahui bahwa pikiran kita untuk mengerti apa yang sedang ada dalam pikiran Tuhan, susah kita mengerti. Susah semuanya kita paham. Dan karenanya di saat kita minta sesuatu dan Tuhan belum jawab, jangan pernah kemudian kita membuat statement, Tuhan tidak baik. Tuhan tidak tolong. Tuhan tidak dengar. Saya mau ingin katakan, hendaklah cuci pikiranmu, otakmu, hatimu, sambil mengatakan, entah Tuhan jawab atau tidak. Entah Tuhan akan dengar doa atau tidak. Tapi saya tahu saya ini orang berdosa yang harus dihukum. Saya orang berdosa yang patut disalibkan. Tapi Tuhan telah mati buat saya dan saudara. Tuhan telah mati gantikan saya. Saya bisa mengibaratkan peristiwa hari-hari ini yang lagi tren yang namanya FS alias Sambo. Dan andaikan kemudian contoh saja ini, Sambo ini dihukum mati. Tapi anak Tuhan tidak mungkin mau supaya dihukum mati. Kalau pengadilan membutuhkan silakan. Tapi andaikan kemudian presiden mengatakan Sambo diselamatkan. Saya yang akan menggantikan posisi Sambo. Kalau kemudian Sambo ini luput akibat karena presiden menjadikan dirinya sebagai taruhan menyelamatkan Sambo, sudah saya yang dihukum mati. Apakah kemudian Sambo tidak ingat apa yang menjadi kebaikan dari seorang presiden yang karena kejahatan, yang karena pembunuhannya, presiden harus dibunuh. Saya mengibaratkan kembali, saya dan saudara yang harus dihukum, disalibkan. Tapi kemudian Kristus mengambil alih dan dia yang harus disalibkan. Apakah kemudian kita tidak ingat ibarat Sambo
yang harus dihukum mati, presiden mengambil alih, sudah Sambo dibebaskan, biarkan saya yang dihukum mati. Tentu sebagai pribadi, Sambo akan mengatakan, saya siapa? Presiden harus mati buat saya. Presiden tidak lebih dari Tuhan. Amin. Tuhan lebih dari segalanya. Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tapi dia rela mati buat saya dan saudara. Siapakah kita sebenarnya? Sehingga Tuhan pencipta langit dan bumi rela mati buat saya dan saudara. Artinya apa? Penegasannya adalah mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Dia penolong yang setia. Karena penolong yang setia dia, sehingga sekalipun menurut kita terlambat pertolongannya, tapi sekali lagi Tuhan selalu memberikan pertolongan yang tepat waktu. Amin. Dalam Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam Tuhan, dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, bukan dalam nama siapa-siapa. Pertolongan orang-orang percaya bukan dalam nama satu pribadi, tapi Alkitab katakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kalau kemudian ada orang yang tolong kita, saya ingin mengatakan bahwa kiranya pemikiran kita itu adalah sebuah rencana Tuhan supaya saya ditolong dan orang lain Tuhan gerakan tangannya untuk tolong saya dan saudara. Nah, tujuannya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadikan Tuhan segalanya. Bukan menjadikan manusia segalanya. Kadang-kala kita ini melebih-lebihkan manusia daripada Tuhan. Sehingga kita justru lebih ingat seseorang, lebih ingat satu pribadi daripada ingat Tuhan. Saya rindu agar supaya kita ingat Tuhan di atas segala-galanya. Amsal 2 ayat 7 dikatakan ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Sekali lagi ayat-ayat ini mengingatkan kita semua. Bahwa dia setia, dia selalu ada di setiap waktu. Saya perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 2. Ketika Yesus hadir dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Dan kehabisan anggur. Tentu ini akan memalukan. Dan Yesus mampu melakukan mujizat tepat waktu. Kita juga perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 11. Lazarus yang oleh Marta dan Maria menganggap Yesus terlambat. Dan dalam percakapan dikatakan kalau Yesus ada tentu Lazarus tidak akan mati. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Sekalipun sudah 4 hari dia dikuburkan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Saya juga ingat seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dalam Injil Matius dan beberapa Injil yang lain. Dikatakan bahwa selama 12 tahun. Dan bayangkan kalau seseorang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bukan 12 hari. Bukan 12 bulan. 12 tahun. Tuhan mampu menolong tepat waktunya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Nah, kalau kemudian tidak ada kata terlambat bagi Tuhan dan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, maka poin-poin lain yang perlu kita harus katakan, masyurkanlah namanya. Sebab perbuatannya dahsyat dan ajaib. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap orang yang percaya. Karena dalam Mazmur 98 ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Masyurkanlah namanya. Jadi orang-orang percaya ketika kita ingat kebaikan Tuhan, karena kasihnya yang tak terbatas, karena pertolongannya tepat waktu, layak kalau kemudian kita harus bisa memasyurkan namanya. Dan untuk memasyurkan namanya,
Tidak hanya untuk orang lain. Pertama dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, bukan untuk orang lain. Kita masing-masing, amin. Masing-masing kita katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya dari pribadi kita menyemangati diri kita sendiri dulu untuk puji Tuhan. Kalau diri sendiri sudah tidak punya semangat memuji Tuhan, bagaimana kita bisa memberi semangat orang lain memuji Tuhan? Jadi memuji Tuhan menjadi sebuah ciri khas bagi kita selaku orang yang percaya ingat kebaikan Tuhan. Jadi poin pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Katakan 2, 3. Sambil tepuk dada saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sambung, janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, penting untuk kita terus ingat. Terus ingat. Poinnya adalah kita harus bisa puji Tuhan. Pertama diri dulu. Semangati diri dulu. Kenapa? Karena segala kebaikannya. Yang berikut dalam Mazmur 103 ayat 20 dikatakan, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi malaikat, para pahlawan layak memuji Tuhan. Disambung lagi dalam Mazmur 103:21 dikatakan, pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Sambung lagi dikatakan, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Semua pejabat layak memuji Tuhan. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, pujilah Tuhan hai segala buatannya. Perhatikan kata buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi semua yang menjadi karya Tuhan harus bisa memuji Tuhan. Jadi semua karya Tuhan layak harus bisa memuji Tuhan. Dalam Mazmur 113 ayat 1 dikatakan, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah namanya. Jadi ada tugas hamba-hamba Tuhan memuji Tuhan. Lalu yang terakhir dalam Mazmur 113 ayat 3 dikatakan, dari terbenamnya sampai kepada dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Jadi apa yang kemudian kita bisa katakan? Tentu kita tidak punya alasan yang lain selain bagi orang yang ingat kebaikan Tuhan, pujilah Tuhan. Amin. Saudara, sebelum saya akhiri bagian ini, dunia kita, saya berulang kali katakan, dunia kita semakin sulit. Semalam BBM jadi apa? Naik. Saya sempat tadi pagi baca beberapa status dan mengatakan, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Ada yang mengatakan bahwa Jokowi 3 periode, Jokowi 3 periode. Jadi macam-macam. Buat saya naik dan tidak naik, keadaan akan tetap kita jalani sulit. Hari-hari ini bukankah BBM belum naik? Atau sebelumnya BBM belum naik. Tapi begitu sulitnya keadaan kita. BBM naik, ada yang mengatakan bahwa, waktu saya masih ingat di saat krisis moneter, semua orang mengatakan dunia kita hancur secara ekonomi. Saya masih ingat beberapa tempat termasuk di negeri kami, mereka mengatakan bahwa biarkan moneter terus, krisis moneter terus. Karena semakin krisis moneter, harga hasil perkebunan itu semakin naik. Saya masih ingat di kampung kami ada yang tidak pernah terima 10 juta,
Tapi ketika krisis moneter ada yang sampai 20, ada 30 juta. Sehingga mereka mengatakan, nah baiknya krisis moneter terus supaya kita punya harga kelapa, coklat, pala semakin naik. Nah jadi artinya saya hanya memberikan gambaran-gambaran ini untuk menceritakan buat kita semua bahwa situasi dunia adalah sebuah situasi yang mungkinkah saya berulang kali katakan secara kasat mata kita akan mengatakan teknologi luar biasa. Akses sekarang ini begitu mudah. Tapi sadar atau tidak, tapi kita sedang ada pada sebuah suasana yang disebut dengan peperangan iman yang semakin hari semakin berat. Kekurangan bahkan terbatasnya juga saya mengatakan bahwa situasi ekonomi yang juga semakin sulit tidak karena soal BBM membuat ekonomi semakin sulit. Tanpa BBM naik pun ekonomi sulit saudara. Tapi saya harus bisa mengatakan bahwa disinilah letak kita selaku orang yang percaya membuktikan Tuhan kita hebat atau tidak. Situasi yang sulit bukan membuat kita menjadi pribadi yang kasih diri ini saudara. Situasi yang sulit bukan membuat menjadi pribadi yang mengasihi diri lebih daripada Tuhan. Karena kalau situasi yang sulit justru kita kasihani diri dan kita lupa kebaikan Tuhan. Saya harus bisa kembali mengingatkan bahwa situasi yang sulit tapi Tuhan kita selalu akan tolong tepat waktunya. Jadi jangan pernah kemudian kita mengatakan situasi yang sulit ini, ya beta ini akan jadi bagaimana. Saya mau ingin mengatakan tetap saudara sama. Saudara tidak akan pernah berubah. Karena Tuhan saya dan saudara tetap sama. Nah jadi kalau kemudian saya mengakhirinya dengan mengatakan poin yang terakhir bagi saya dan saudara. Selaku orang yang ingat akan kebaikan Tuhan. Kasihnya dan pertolongannya yang tepat waktu. Sehingga layak kalau kemudian kita akan mengatakan memasyurkan namanya. Dan yang kedua, layak kalau kemudian kita bersyukur bagi Tuhan. Bersyukur itu penting karena dalam pertama Tesalonika 5:18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kemudian situasi-situasi yang sulit kita harus bersyukur? Tentu kita akan dipaksa untuk bersyukur saudara. Orang kemudian mengatakan begini, bagaimana arti kata mengucap syukur? Bagi saya kata mengucap syukur, ketika ada situasi yang sulit di depan, lebih baik kata mengucap syukur kita artikan kita diam dan menunggu pertolongan Tuhan. Daripada keadaan yang sulit kita berteriak, kita mengucap syukur, tapi seakan-akan dia panik saudara. Mengucap syukur saya menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa di saat ada situasi yang sulit, kita tenang dan kita katakan saya percaya pertolongan Tuhan. Bukan kata-kata saja, karena kata-kata ini kadang-kala terlihat dia mengucap syukur tapi sebenarnya dia panik dan memarahi Tuhan saudara. Amin. Halo. Jadi mengucap syukur ucapan kata yang dituliskan dalam huruf-huruf kata mengucap syukur. Tapi lebih menarik menurut saya adalah kita tenang dan kita percaya Tuhan pasti tolong saya. Di saat kita tenang dan mengatakan Tuhan pasti tolong saya, maka di kiri kanan orang marah dengan Tuhan, di kiri kanan orang persalahkan situasi, kita tetap tenang. Karena kita percaya Tuhan pasti lakukan sesuatu. Dalam beberapa contoh kasus yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa benar kata tentang pertolongannya tepat waktu. Mereka yang sakit selama 12 tahun, sudah meninggal 4 hari. Kehabisan anggur. Tuhan hadir di sana dan menolong.
dari beberapa contoh-contoh kasus yang tadi saya sampaikan. Saya hanya sebatas ingin kembali mengingatkan kita, dunia kita menantang saya dan saudara yang bertitel sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita mengecilkan Tuhan hanya karena dari berapa BBM sebelumnya Pertalite 7.000? 7.500 ya? Ya, dari 7.500 naik sekarang Pertalite 10.000, artinya naik 2.500. Apakah kenaikan 2.500 kita mengecilkan kuasa Tuhan? Halo? Bukankah kita akan mengatakan 2.500 dengan kasih dan anugerah serta karya Allah yang hebat? Kita akan sepakat dan mengatakan bahwa tidak ada bandingnya. Sekalipun dampak-dampak dari 2.500 itu ada. Sekalipun dampak-dampak dari solar itu naik juga ya. Dampaknya ada. Tapi saya terlalu percaya kita telah melewati hampir 2 tahun lebih terkait dengan COVID. Dan kita akan mengatakan bagaimana kita cari hidup di pasar. Sementara semua pada sepi. Orang takut pergi berjualan. Bagaimana jadinya dengan hidup saya? Karena COVID, semua hal tidak bisa. Tapi terbukti sampai hari ini tidak ada yang mati. Karena saudara kekurangan. Tidak ada yang kelaparan karena tidak ada yang tercukupi makanannya. Artinya apa? Sampai hari ini kita hidup. Terbukti Tuhan masih tolong saya dan saudara. Dan karenanya layak kalau kemudian kita dengan tenang datang di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhanku sanggup menolong saya. Aku percaya Tuhanku sanggup mencukupkan apa yang menjadi kekuranganku. Aku percaya di tengah penderitaan sakit, di tengah kekurangan, di tengah tantangan, di tengah ejekan, olokan, hinaan dan sindiran. Aku percaya ada waktunya saya akan mengalami kemenangan. Karena saya tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan saya. Karenanya layak kalau kemudian hari ini kita sepakat mengatakan, saya mengucap syukur. Sebab Tuhan terlalu baik. Tuhan Yesus tolong kita semua.